Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya, Ahmed Fernanda Deski, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Baik, kali ini saya akan membawakan materi mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan, ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada agenda ini, ada 3 konsep materi yang harus dipahami oleh seorang ASN, yaitu diantaranya manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Ketiga konsep ini akan menjelaskan bagaimana seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu tentang konsep materi manajemen ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK atau P3K. Ketentuan atau kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah secara bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum, pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Selain itu, tugas ASN biasanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Just info nih guys, bahwa ternyata pegawai ASN juga dapat menjadi pejabat negara loh. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Oke, kita masuk ke konsep yang kedua yaitu pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pelayanan publik. Inti dari isi undang-undang tersebut yaitu mengatur hak, kewajiban dan larangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Selain itu, pelayanan publik berdasarkan klasifikasinya, pelayanan administrasi, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Ada beberapa prinsip pelayanan publik, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian, waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan, sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Berdasarkan prinsipnya ada 14 pengembangan profesionalitas dalam pelayanan publik. Salah satunya adalah mengembangkan jaringan kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik. Masuk ke dalam konsep yang ketiga, yaitu World of Government atau WOG. Menurut United States Institute of Peace atau USIP, WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi, aktor pelayanan, dan menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Lalu, mengapa kita perlu menerapkan WOG dalam menjalankan sistem pemerintahan? Jawabannya adalah pertama karena adanya dorongan publik
untuk kinerja good governance. Kedua, keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat. Ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, ego sektoral. Lalu bagaimana cara kita melaksanakannya? Yaitu dengan cara respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, lalu ada kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai topik kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Jika informasi ini bermanfaat bagi kalian, mohon di like and subscribe ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar dapat mengetahui informasi seputar channel ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.